Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium. Siapa sih yang tak kenal dengan Sir Isaac Newton, seorang ilmuwan Inggris yang terkenal dengan buah apelnya? Saat itu dia sedang duduk di bawah pohon apel, dan saat itu ada buah apel yang terjatuh. Ia pun heran dan bertanya-tanya, mengapa apel itu terjatuh ke bawah bukannya jatuh ke atas. Dan ternyata apel jatuh ke bawah karena adanya gaya gravitasi atau gaya tarik bumi yang arahnya selalu menuju pusat bumi. Karena itu apel jatuhnya ke bawah bukan ke atas. Dari sini kita tahu bahwa Newton telah menerapkan hakikat fisika, yaitu hakikat fisika sebagai produk, proses, dan sikap. Nah, lalu bagaimana Newton tahu bahwa apel jatuh ke bawah karena ada gaya gravitasi bumi? Yaitu Newton melakukan penelitian atau percobaan untuk menjawab rasa ingin tahunya, sehingga ia menerapkan apa yang kita sebut dengan metode ilmiah. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas apa itu metode ilmiah. Metode ilmiah adalah langkah kerja yang dilakukan secara teratur dan sistematis oleh peneliti untuk menjawab masalah yang ada. Kriteria metode ilmiah yaitu berdasarkan fakta dan bersifat objektif. Nah, data-data yang dikumpulkan dan dianalisis berupa fakta-fakta, sehingga hasil kegiatan ilmiah tersebut tidak bersifat khayal. Selanjutnya, bebas prasangka, yaitu dalam melakukan kegiatan metode ilmiah, kita tidak boleh berprasangka dan jauh dari pertimbangan subjektif, sehingga hasil yang didapatkan sesuai dengan kenyataan atau fakta. Yang selanjutnya, berdasarkan prinsip-prinsip analisis. Nah, dalam memahami dan mengamati fenomena alam, maka kita memerlukan analisis untuk menjawab masalah tersebut. Nah, prinsip analisis ini akan membantu kita menemukan jawaban secara logis. Selanjutnya, melalui proses hipotesis. Hipotesis diperlukan untuk membantu jalan pikiran sesuai dengan tujuan yang dicapai. Yang terakhir, berdasarkan teknik kuantitatif. Yang kedua, ada langkah-langkah metode ilmiah, yaitu identifikasi masalah dan studi pendahuluan. Mengidentifikasi masalah itu dilakukan dengan cara mencari ataupun memilih masalah yang akan diangkat. Masalah yang kita ambil itu bisa masalah yang ada di sekitar atau entah baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Selain itu, permasalahan juga dapat dicari dengan melakukan studi pustaka. Sumber permasalahan juga dapat dicari dengan melalui pengamatan di lapangan. Yang kedua adalah perumusan masalah. Perumusan masalah ini bertujuan untuk membatasi masalah yang ingin diteliti agar penelitiannya lebih terarah dan dapat optimal dilakukan. Selanjutnya, pengumpulan informasi. Pengumpulan informasi ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dan pengetahuan. Selanjutnya, pengajuan hipotesis. Pengajuan hipotesis adalah hipotesis sementara yang dilakukan untuk memberikan jawaban terhadap masalah yang ada. Selanjutnya, melakukan eksperimen. Hipotesis harus diuji kebenarannya dengan melakukan percobaan. Untuk melakukan percobaan, maka kita memerlukan alat dan bahan untuk melakukan percobaan. Dalam eksperimen ada beberapa variabel yang diperlukan, yaitu yang pertama ada variabel bebas, yang kedua ada variabel terikat, yang ketiga ada variabel kontrol,
Dan yang terakhir adalah variabel pengganggu. Selanjutnya ada analisis data. Analisis data adalah data yang diperoleh setelah melakukan eksperimen. Data bisa diperoleh secara kuantitatif maupun kualitatif. Yang terakhir itu adalah pengambilan kesimpulan. Nah, pengambilan kesimpulan itu harus berpacu kepada hasil eksperimen. Maka pengambilan dalam keputusan adalah hipotesis diterima atau hipotesis ditolak. Sikap ilmiah. Dalam melakukan kegiatan metode ilmiah, seseorang harus dapat menerapkan sikap ilmiah. Nah, ini ada beberapa contoh sikap ilmiah yang harus diterapkan. Yang pertama, mampu membedakan antara opini dan fakta. Opini adalah suatu pendapat yang belum teruji kebenarannya, sedangkan fakta adalah hasil penelitian yang kebenarannya sudah teruji. Yang kedua, memiliki rasa ingin tahu. Nah, seorang peneliti biasanya selalu ingin mengetahui segala hal. Yang ketiga, berani mencoba. Yang keempat, jujur terhadap fakta. Yang kelima, terbuka dan fleksibel. Yang keenam, berpendapat secara ilmiah dan kritis. Yang ketujuh, peduli lingkungan. Yang kedelapan, bertanggung jawab. Yang kesembilan, ulet dan gigih. Yang kesepuluh, dapat bekerja sama. Keselamatan kerja di laboratorium. Keselamatan kerja di laboratorium itu menyangkut seluruh unsur yang ada di laboratorium, baik berupa objek maupun subjeknya. Adapun beberapa tujuan penerapan keselamatan kerja. Yang pertama, melindungi praktikan dalam melaksanakan praktik. Yang kedua, menjamin keselamatan kerja orang di laboratorium. Yang ketiga, mencegah dan mengurangi kecelakaan di laboratorium. Yang keempat, memberikan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan di laboratorium sebagai langkah awal untuk pengobatan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam keselamatan kerja di laboratorium, yaitu yang pertama, mengenali potensi bahaya. Potensi bahaya bisa datang dari berbagai macam faktor, yaitu dari faktor lingkungan, faktor manusia, maupun dari faktor alat yang digunakan. Yang kedua, keselamatan kerja di laboratorium. Yang ketiga, tata tertib keselamatan kerja di laboratorium. Yang keempat, alat keselamatan kerja. Yang kelima, simbol keselamatan kerja. Dan yang keenam adalah pokok-pokok tindakan dari P3K. Sekian pembahasan materi pada kali ini. Kurang lebihnya saya memohon maaf. Selamat bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.